Beralih ke informasi selanjutnya, pengunjung memadati area daya tarik wisata atau DTW Guci Kabupaten Tegal saat momen libur Natal pada Sabtu 25 Desember 2021. Dari hasil pantauan di lokasi, kendaraan didominasi mobil pribadi dan sepeda motor, meskipun terdapat bus pariwisata atau minibus. Jumlah pengunjung pun dibatasi agar tak menimbulkan kerumunan. Untuk mengetahui bagaimana kondisi di sana, saat ini kami sudah terhubung dengan reporter Tribun Jateng, Desta Laila, yang akan memberi laporan. Halo Desta. Halo rekan Tini. Baik, bagaimana pantauan arus lalu lintas di TW Guci Tegal saat momen libur Natal hari ini? Oke, sesuai pantauan Tribun Jateng.com di lokasi area daya tarik wisata Guci, di saat momen libur Natal kali ini, pengunjung cukup memadati area wisata. Namun meskipun area wisata cukup padat, namun untuk antrean kendaraan sendiri tidak sampai macet ataupun mengular, sehingga masih terpantau ramai lancar. Adapun dari pengelola objek wisata Guci sendiri dan dibantu dengan lintas sektoral untuk mengatur arus lalu lintas, membuat pos pelayanan yang nantinya di pos pelayanan ini petugas selain mengatur lalu lintas juga melakukan pengecekan seperti protokol kesehatan dan juga mengenai kelengkapan vaksinasi, ataukah memang sudah melakukan vaksinasi atau belum. Sekian rekan. Baik, kemudian kapasitas pengunjung di DTW Guci sendiri berapa? Sekarang mengingat masih dalam situasi pandemi COVID-19. Oke, untuk di daya tarik wisata Guci sendiri, untuk kapasitas pengunjung yaitu dibatasi hanya untuk 6.000 pengunjung atau 50% dari daya tampung biasa. Namun untuk 6.000 pengunjung ini tidak dalam satu waktu, melainkan terbagi beberapa misal 1.000 pengunjung masuk, maka nantinya akan ditutup dulu. Nanti ketika pengunjung yang di dalam sudah keluar, maka akan dibuka lagi, begitu seterusnya. Sedangkan untuk prokes memang cukup ketat di sini, sehingga untuk pengunjung wajib untuk melakukan vaksinasi baik dosis pertama maupun 2. Ketika ada pengunjung yang mungkin memang belum tervaksin, maka di sini juga disediakan gerai vaksin bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal. Baik. Kemudian hingga saat ini jumlah pengunjung Guci berapa? Kemudian untuk jam operasionalnya sendiri bagaimana? Oke, untuk jumlah pengunjung sendiri dilihat sejak Jumat kemarin dan hari ini, yaitu kisaran 3.000 sampai 4.000 pengunjung. Adapun untuk pengunjung sendiri yaitu didominasi warga lokal Kabupaten Tegal dan juga dari luar kota seperti Jakarta, Cirebon dan sekitarnya. Adapun untuk jam operasional dari DTW Guci sendiri yaitu mulai pukul 8 pagi sampai jam 4 sore. Namun jika pengunjung yang berwisata menginap bisa waktunya sendiri yaitu 24 jam, sehingga memang bisa dikondisikan. Sekian, continue. Baik. Reporter kami juga telah mewawancarai Kepala UPTD Pengelolaan Objek Wisata Kabupaten Tegal, Ahmad Abdul Hasib, dan berikut hasilnya. Mengondisikan beberapa anggota yang aktif, yaitu 12 anggota sudah tak bagi sesuai pos-posnya, yaitu untuk menekan tamu pengunjung yang tidak menggunakan masker, yang belum divaksin itu wajib ditanyakan. Setelah itu dari pintu Duku Tere itu nanti di stop, ditanyakan yang sudah vaksin, kalau sudah nanti akan ditempel stiker, yang belum insya Allah untuk diputar balik atau untuk vaksin dulu itu. Setelah nanti masuk ke pos retribusi itu nanti tetap cek suhu dan wajib menggunakan masker. Ada sistem keliling. Untuk di pantauan di objek wisata Guci libur Natal ini gimana Pak? Alhamdulillah sejak tanggal 24 Desember kemarin terpantau ramai lancar. Ramai lancar itu artinya memang antusias wisatawan masuk ke Guci sangat lumayan tinggi. Meskipun kategori lancar artinya tidak ada kemacetan, tidak ada kerumun yang berarti. Tapi alhamdulillah akan kita pertahankan hal-hal seperti ini. Artinya apa? Taat protokol kesehatan, kemudian mereka juga hindari kerumunan, dan tentunya memang selama ini kan kita sampaikan adanya pembatasan. Setiap kelipatan 1.000 akan kita lakukan sistem buka tutup ada di pertigaan Duku Tere. Antisipasinya menyediakan pos atau gimana Pak? Ya betul sekali, bahwa kita sudah bangun, tentunya kita kerjasama ya, lintas sektoral ya, dari Polres, dari Koramil,
dari Forkompinjam, dari Satgas Mandiri juga, kita bangun beberapa pos pelayanan atau pos komando terkait dengan pengendalian arus lalu lintas dan pengendalian prokes. Yang pertama, pos yang ada di Tugu Tere. Kita fungsikan di sana untuk melakukan filterisasi terkait dengan pengunjung yang taat prokes atau tidak. Kemudian kita menanyai apakah mereka sudah divaksin atau belum. Kemudian di sana juga melakukan sisi buka tutup, sehingga kita menghindari kemacetan di pos retribusi atau pos 1. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.